Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfan Dermawan, seorang web developer dari Develop Academy. Pada video ini, saya akan coba sharing kepada kalian cara membuat halaman landing page yang berisikan header, hero section, dan footer menggunakan HTML dan CSS biasa tanpa library apapun. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membuat websitenya itu menggunakan tools Visual Studio Code. Jangan lupa siapkan dulu filenya, yaitu bernama index.html, karena secara aturan yang berlaku, file index itu merupakan file yang pertama kali yang akan diakses oleh browser untuk homepage atau landing page. Untuk ekstensinya sendiri .html karena HTML merupakan kerangka utama dari website ini. Jadi, tampilan website yang kalian lihat di browser itu pastinya akan berupa HTML, CSS, dan JavaScript, apapun framework-nya. Jadi, kita akan coba buat langsung menggunakan ekstensi yang sama, yaitu HTML. Langsung saja kita mulai dengan tambahkan tag HTML sebagai penanda bahwa file ini itu merupakan file HTML. Di dalam tag tersebut, kita akan coba buatkan tag head yang nantinya akan kita tambahkan judul untuk halaman ini, yaitu menggunakan tag title. Kita tambahkan judulnya itu belajar front end, layout, 1 kolom. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Nah, cara termudah untuk menjalankan file ini bisa klik 2 kali di File Manager atau juga bisa klik kanan di Visual Studio Code ini, lalu pilih Copy Path seperti ini. Kemudian kita buka browser, lalu kita paste path dari Visual Studio Code tadi. Kita enter saja seperti ini, maka tampilannya masih kosong karena belum ada apa-apa ya, yang sebelumnya hanya penambahan judul seperti ini saja. Oke, jika sudah, kita akan coba tambahkan untuk kontennya itu menggunakan tag body. Nah, tag body ini merupakan tag atau wadah untuk menampilkan semua konten di website. Contohnya seperti ini, kita tambahkan ABC, maka akan muncul ABC juga. Nah, kita lihat secara desain, ada 3 bagian utama yaitu header, hero, dan footer. Dengan untuk bagian header itu, lebarnya itu full atau 100% bisa kita artikan, dan tingginya itu 80 pixel. Sedangkan untuk yang hero, lebarnya sama 100% dan tingginya itu mengikuti tinggi dari layar laptop. Dan juga di sini ada footer yang lebarnya itu 400 pixel dengan tingginya 40 pixel. Dan posisinya itu berada di atas hero dan ada margin 20 pixel. Nah, oleh karena itu kita akan coba buat secara bertahap dimulai dari bagian header-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita tambahkan. Untuk wadah utama, pastikan kita menggunakan lebar 100% atau nama kelas atau nama CSS-nya itu width 100%, seperti ini. Selanjutnya kita coba cek kembali. Di bagian sini, kita akan coba tambahkan tag baru bernama div. Nah, tag div ini lumrah digunakan sebagai wadah untuk menampilkan bagian-bagian seperti
header, hero, atau footer. Sebetulnya kita bisa menggunakan teks seperti navigasi untuk header. Namun, untuk di video ini kita gunakan tag div saja semuanya agar tidak membingungkan, karena untuk semantic tag seperti nav itu bisa kita gunakan di tahap selanjutnya. Karena saat ini yang kita fokuskan adalah layouting dari desain ini. Nah, di bagian div ini kita coba buat menggunakan inline CSS atau menggunakan style seperti ini dengan lebarnya juga sama 100% dengan kodenya itu width. Kemudian untuk tingginya kita akan set 80 pixel atau nama CSS-nya itu height. Lalu kita coba cek warna background-nya itu warna kuning dengan kode warnanya itu EF EA44. Oleh karena itu di sini kita set background color menggunakan kode hex seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan teksnya itu header. Kita coba save terlebih dahulu. Kita coba cek di browser, tampilannya seperti ini. Jika kalian lihat, ternyata ada jarak antara header dengan bodinya. Nah, untuk menghapus jarak seperti ini, di bagian body, pastikan paddingnya di set 0 pixel dan marginnya pun di set 0 pixel. Seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada padding dan margin antara konten dengan wadah utama di bodinya. Jadi full seperti ini. Kemudian kalau kita cek, di bagian header ini teksnya itu berada di tengah-tengah, baik secara vertikal atau atas dan bawahnya, dan juga horizontal, kiri dan kanannya. Nah, caranya itu kita akan coba buat untuk bagian header ini, kita ganti menjadi flex layout. Flex layout itu kode CSS-nya adalah display flex. Seperti ini. Flex layout itu adalah flexible layout kepanjangannya. Nah, di sini kita bisa gunakan CSS yang lain, yaitu align item center dan justify content center. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita save, lalu kita coba lihat terlebih dahulu, maka tulisan akan berada di tengah-tengah secara horizontal ataupun vertikal. Kalau misalkan kita coba hapus salah satu, semisal justify content kita hapus, kita coba refresh, maka hanya vertikalnya saja yang di tengah, tapi secara kiri dan kanannya tidak di tengah. Nah, ini merupakan kombinasi agar memudahkan kita untuk set kontennya itu mau di tengah-tengah secara vertikal atau horizontal atau keduanya. Karena yang paling penting di CSS ini adalah display flex-nya. Karena jika tidak menggunakan hal tersebut, terkadang tidak akan berefek kedua CSS ini. Oleh karena itu, kita set seperti ini. Display flex atau flexible layout. Jadi, ketika display-nya di set flex, otomatis CSS yang lain, yaitu align items dan justify kontennya itu bisa digunakan. Kemudian, kita akan coba buat untuk teks dari header-nya itu ditampilkan secara kapital tanpa merubah teks di sini.
Caranya kita bisa tambahkan CSS yang lain bernama text transform. Nah, di sini bisa kita lihat ada pilihan uppercase. Jika kita save, lalu kita refresh, tulisannya sudah dicetak kapital. Meskipun teks di sini tidak kapital semuanya, karena kita bisa override menggunakan CSS berikut ini. Kalau kita cek, sudah sama untuk posisi penempatannya dan juga warna background-nya. Berhubung di desain ini, saya menggunakan custom font family, yaitu Urbanis, maka akan ada sedikit perbedaan di bagian teksnya. Nah, ini tidak akan kita tambahkan untuk font family tersebut karena kita akan berfokus pada layouting-nya. Itu langkah di bagian header. Selanjutnya kita coba buat di bagian hero-nya. Kita buat tag div atau wadah yang baru untuk hero. Nah, di sini kita gunakan inline CSS lagi menggunakan kode style. Yang pertama tentu lebarnya kita set 100% atau full mengikuti layar laptop atau layar desktop, layar PC. Kemudian untuk height-nya sendiri atau tingginya sama yaitu 100%. Kemudian untuk background-nya kita akan coba set menggunakan kode hex dari desain. Kita gunakan CSS-nya itu background color dengan kode hex-nya seperti ini. Kalau kita save terlebih dahulu, maka tampilnya akan seperti ini. Ada scrolling, padahal yang kita mau tidak ada scrolling. Nah, saya akan coba jelaskan untuk menghilangkan scrolling ini. Untuk langkah sekarang, kita akan coba tempatkan teks hero ini berada di tengah-tengah secara vertikal dan horizontal seperti header. Caranya bisa menggunakan CSS yang sama dengan yang bagian header. Jadi kita bisa copy paste untuk kode tersebut. Seperti ini. Kita save, lalu kita refresh, maka tampilnya seperti ini. Nah, untuk membuat halaman ini tanpa scrolling, yaitu maksimal tingginya itu mengikuti layar laptop, kita perlu tambahkan satu atau dua buah CSS di bagian body ini, karena body merupakan wadah utama dari konten yang ditampilkan di sini. Nah, caranya adalah pastikan untuk tinggi dari body ini kita set 100 pH. Nah, bedanya apa? Saya coba ganti dulu menjadi 100% dan max height 100% seperti ini. Kita coba save terlebih dahulu, maka tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena jika kita gunakan tinggi dan maksimal tingginya itu 100%, itu tidak menandakan layar laptop atau layar PC, tetapi 100% di sini menandakan bahwa full menampilkan konten dari di dalam sini. Jadi jika kontennya panjang, maka akan ditampilkan 100% atau mengikuti konten tersebut. Nah, kita akan coba ganti untuk tingginya itu yang asalnya 100% menjadi 100 VH. Max height-nya juga sama 100 VH, yaitu VH adalah viewport height. Atau secara sederhananya adalah mengikuti ukuran layar pengguna. Jadi ketika dibuka di handphone, akan sesuai ukuran handphone.
jika dibuka di ukuran PC atau laptop akan sesuai ukuran PC dan laptop, dan jika di tablet sama, yaitu mengikuti ukuran tablet dari user. Ini merupakan kelas yang berguna untuk maksimal tinggi dari website kita itu mengikuti layar pengguna. Nah, jangan lupa di sini juga kita akan menggunakan flexible layout. Dengan CSS-nya juga sama, yaitu display flex. Kalau kita save, bakal ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena secara default itu flexible layout mengurutkan konten-kontennya secara horizontal, yaitu kiri ke kanan. Karena yang kita mau itu dari atas ke bawah atau vertikal kan. Nah, caranya adalah kita akan tambahkan satu buah CSS yang baru. Oh ya, sebelum itu, kalau kita lihat sudah tidak ada scrolling kan ya di sini. Kita akan coba atur kembali untuk header dan hero-nya itu diurutkan secara vertikal. Kita buat atau tambahkan CSS yang baru bernama Flex Direction dengan isinya itu kolom seperti ini. Karena secara defaultnya itu Flex Direction ini berisikan row. Nah, kalau row itu akan diurutkan seperti ini dari kiri ke kanan, sedangkan kalau kolom, kalau kita refresh, akan diurutkan secara vertikal dari atas ke bawah. Dan kalau kita cek, scrolling pun tidak ada ya, karena di bagian body ini sudah kita set maksimal tingginya itu 100 viewport height atau sesuai tinggi dari layar pengguna. Jadi di video ini karena saya menggunakan laptop, maka tingginya akan sesuai dengan ukuran laptop. Oke, itu untuk pengerjaan bagian hero. Yang terakhir, yaitu pengerjaan bagian footer. Nah, footer sendiri ini posisinya berada di atas dari hero. Nah, ini sedikit tricky karena ada satu buah kelas baru untuk bisa membuat tampilan seperti ini. Nah, kita buat terlebih dahulu menggunakan div, tag div sebagai wadah dari footernya. Kita ketikkan footer. Nah, kita buat menggunakan inline CSS lagi, menggunakan kode style. Untuk lebarnya kita set 400 pixel sesuai desain, dan tingginya juga 40 pixel sesuai desain. Kemudian kita set background color-nya itu sesuai desain, yaitu kode hex-nya E4007E seperti ini. Kita coba save terlebih dahulu, kita coba cek, maka footer akan berada seperti ini. Kita akan copy paste terlebih dahulu agar teks footer bisa berada di tengah-tengah dan ditampilkan secara kapital. Jadi kita copy paste dari CSS bagian yang lain seperti ini. Maka kita coba cek teks footernya sudah berada di tengah-tengah. Nah, langkah selanjutnya kita akan posisikan bagian footer ini di atas hero. Jadi hero-nya full ke bawah dan footer-nya juga ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan coba tambahkan satu buah CSS yang baru bernama position. Nah, position ini kita akan coba set menggunakan absolute. Kita coba save terlebih dahulu untuk melihat perbandingannya. Kita refresh, maka tampilannya si footer berada di atas, tetapi yang kita mau kan sesuai desain ya, ada di bagian atas hero, bukan di bagian atas header.
Nah, oleh karena itu, kita akan coba pindahkan posisi dari footer ini. Di sini kita akan coba set titik poin atau titik lokasinya, karena kita lihat di desainnya itu 20 pixel dari bagian bawah, maka kita bisa langsung menggunakan CSS button. Nah, button sendiri kita set 20 pixel. Kita coba save. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi, footer ini akan berada 20 pixel dari titik paling bawah atau dari paling bottom. Karena kita set di sini bottom 20 pixel. Maka posisi dari footer adalah 20 pixel dari tepi bawah. Kalau kita set di sini semisal 50 pixel, kalau kita refresh maka akan makin ke atas karena ada jarak 50 pixel dari tepi bawah ini. Kita ganti lagi menjadi 20 pixel. Nah, sekarang bagaimana caranya agar footer berada di tengah-tengah secara horizontal? Kita bisa gunakan CSS left. Nah, di sini kita bisa gunakan persen juga, yaitu 50%. Kalau kita save seperti ini dan refresh, ternyata tampilannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya, left 50%, berarti memang sudah betul, yaitu 50% dari tepi kiri. Jadi kalau kita lihat, hero ini kan udah ada di tengah-tengah ya teksnya. Kalau secara garis lurus memang sudah 50% dari tepi kiri. Nah, bagaimana caranya bahwa footer ini meskipun titik dari tepi kirinya 50%, tapi ingin di tengah-tengah secara desain seperti ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan CSS yang baru, yaitu transform. Nah, di transform ini kita bisa gunakan fungsi translate X. Nah, fungsi ini berguna untuk memindahkan secara horizontal, karena di sini saya menggunakan yang X ya, bukan yang Y atau yang Z, tapi yang X atau horizontalnya. Nah, di sini kita bisa set value-nya itu 50%. Kalau kita save, lalu kita coba cek, maka footer akan berada di tengah-tengah. Maksudnya ini bagaimana? Kenapa bisa dengan menambahkan CSS ini, footer yang asalnya tadi ada di sini menjadi seperti ini. Nah, karena fungsi dari translate X ini adalah memindahkan 50% dari lebar footer. Nah, kalau kita set min 50% berarti akan bergerak ke arah kiri. Karena secara x-aksis atau secara horizontal, jika nilai negatif itu akan bergerak ke arah kiri, sedangkan jika nilai x-nya itu positif, maka akan bergerak ke arah kanan, sesuai sumbu x dan y. Karena kalau kita coba hapus nilai negatifnya, kalau kita refresh, maka dia makin menjauh, seperti ini. Nah, makanya di sini kita tambahkan translate X negatif 50%. Jadi, secara position absolutnya itu sudah 50% di sini. Tetapi kita coba geser si footernya agar berada di tengah-tengah. Seperti itu. Kalau kita cek kembali untuk tampilan desain dan tampilan website yang kita buat sudah sesuai untuk layoutingnya. Kalau kita cek di sini, ada
body, lalu ada tag div header, lalu ada tag div untuk hero, dan juga ada tag div untuk footer. Untuk kodenya juga bisa kalian akses secara gratis di GitHub Develop yang ada di deskripsi video. Itulah langkah-langkah dalam membuat halaman landing page sederhana pada materi belajar front-end kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.